warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Oktavia Swastiningrum, NIM 19021030039. Saya di sini berperan sebagai konselor. Nama saya Alia Kafa Izati, NIM 1902103044. Di sini saya sebagai konseling. Lanjut, Mei. Jadi selanjutnya ada saya Lina Maitasari, NIM 190210300303. Waalaikumsalam dengan Naalia, benar? Iya, benar, Bu. Maaf, Bu, mengganggu waktunya. Oh, ya, tidak apa-apa. Naalia ini dari kelas 12 kan? Bagaimana kalau kita perkenalan dulu? Oh, baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Alia Kafa Izati dari kelas 12 IPA 1. Alamat saya di Kecamatan Babadan, Bu. Oh ya, bagaimana kabar Naalia? Alhamdulillah, kabar saya baik. Hanya saja, saya mau bercerita. Jadi, saya mau ikut konseling sama Ibu. Baik, Naalia, tentu saja. Saya bersedia dan merasa senang sekali. Apa kamu sebelumnya sudah pernah mengikuti proses konseling? Kebetulan saya belum pernah, Bu. Tetapi saya pernah mendengar konseling dari wali kelas saya, Bu. Oke, baiklah. Bagaimana kalau saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu proses konseling kepada kamu? Baik, Bu. Jadi, Naalia, konseling ini merupakan sebuah proses bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli dalam rangka membantu mengentaskan masalah konseli, di mana konseli dituntut secara aktif menyelesaikan masalahnya sendiri dengan bantuan strategi konseling yang diberikan oleh konselor. Dan melakukan konseling tidak hanya dapat dilakukan dengan bertemu secara langsung, melainkan dapat menggunakan media teknologi informasi seperti email, chat, SMS, atau Zoom meeting, dan media-media yang lainnya, atau seperti saat ini. Oh iya, Bu. Bisa jadi lebih efisien ya, Bu, kalau begitu. Terus bagaimana, Bu, dengan kerahasiaan masalah saya, Bu? Apakah aman kerahasiaannya? Begini, Naalia, semua konselor sekolah bekerja sama dengan kode etik konseling. Itu asas konseling yaitu asas kerahasiaan. Sehingga jika permasalahan kamu ini bocor, maka konselor akan mendapatkan sanksi. Seperti itu. Oh, begitu ya, Bu. Saya jadi paham. Oh ya, apakah sekarang kamu sudah siap untuk melakukan konseling? Siap, Bu. Oke, coba kamu ceritakan apa permasalahan kamu. Begini, Bu. Saya kan sudah semester 2. Setelah lulus dari SMA ini kan saya ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, Bu. Oh ya, bagus Alia. Terus masalahnya apa? Beberapa hari lalu, Bu, saya tanya kepada beberapa hari lalu, ibu saya tanya kepada saya mengenai ingin melanjutkan kuliah atau bekerja. Dan saya ingin meminta izin kepada ibu saya bahwa setelah lulus SMA ini, saya ingin melanjutkan kuliah. Tetapi saya bingung ingin melanjutkan ke perguruan tinggi mana, karena saya belum sepenuhnya memahami tentang berbagai jenis perguruan tinggi dan memahami cara memilih jurusan yang cocok dengan saya. Apalagi juga belum mengenal berbagai jenis pekerjaan yang cocok dengan bakat dan minat saya. Saya mendapatkan pekerjaan setelah tamat sekolah atau tidak diterima untuk masuk jurusan atau perguruan tinggi, Bu. Oh, begitu ya. Kamu merasa bingung atas
perguruan tinggi, jurusan atau pekerjaan yang cocok dengan kamu. Terus, apakah kamu tidak mencari informasi mengenai semua itu? Saya ingin, Bu, tetapi saya sangat bingung. Sebenarnya saya ini memiliki bakat apa? Saya masih belum konsisten. Oh, baiklah, Naalia. Saya bisa memahami perasaan kamu ya. Kiranya kamu bisa bercerita mengenai hobi atau nilai kamu yang paling unggul mungkin di kelas. Iya, Bu, nilai akademik saya ini memang tidak terlalu baik. Dan saya lebih menyukai pelajaran yang tidak menghitung seperti matematika kayak gitu. Nilai saya juga bagus pada pelajaran ini. Namun, apakah kekurangan ini menjadikan penghambat untuk saya melanjutkan sekolah yang lebih tinggi? Tentunya tidak ya. Naalia, kan ada pepatah mengatakan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi kita harus bisa menuntut ilmu setinggi-tingginya. Dengan begitu, kamu saat ini sampai kuliah nanti, kamu akan mendapatkan banyak sekali ilmu yang mengantarkan kamu kepada karir kamu yang sesuai dengan minat dan bakat kamu. Karena di semua universitas banyak sekali jurusan-jurusan non-akademik yang akreditasinya bagus-bagus. Sehingga kamu nanti bisa berkuliah dengan nyaman dan tidak merasa salah jurusan serta tidak akan khawatir dengan pekerjaan yang kamu inginkan nanti. Hanya saja kamu harus rajin menggali informasi-informasi dari kakak kelas mungkin, saudaranya, atau dari sosial media ya. Dan kamu ikuti apa yang menjadi minat kamu sekarang. Oh, gitu ya, Bu. Terima kasih atas informasinya ya, Bu. Ya, nampaknya kita sekarang sudah berhasil menemukan masalah kamu, yaitu kamu belum mengetahui bakat dan minat kamu sehingga kamu bingung untuk merencanakan sekolah lanjutan. Dan kamu tidak bisa menjelaskan kepada orang tua kamu. Apa betul? Betul, Bu. Memang itu masalah saya. Sekarang Ibu ingin menjelaskan tujuan konseling agar diskusi kita nanti bisa lebih terarah dan bermakna. Bagaimana pendapat Naalia? Baik, Bu. Saya setuju. Oke, terima kasih Naalia atas pemahaman kamu. Jadi konseling ini bertujuan untuk membantu kamu supaya mampu mengurangi atau sampai menghilangkan gejala-gejala konflik yang kamu alami. Misalnya, yang pertama kamu belum memahami lebih tepat tentang keadaan dan kemampuan diri sendiri. Kemudian, Naalia kurang mengenali tentang berbagai jenis sekolah lanjutan dan memahami cara memilih jurusan yang cocok dengan kemampuan diri Naalia. Kemudian, Naalia belum mengenal berbagai jenis pekerjaan. Selain itu, Naalia juga merasa cemas untuk mendapatkan pekerjaan setelah tamat sekolah. Dan yang terakhir, Naalia ini takut tidak diterima masuk jurusan atau sekolah yang diinginkan Naalia. Begitu ya? Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Saat ini saya sudah memahami tentang tujuan konseling yang saya lakukan ini. Baik, Ayah. Ibu juga mau mengucapkan terima kasih kepada kamu. Sekarang kita perlu berdiskusi untuk mempelajari cara memecahkan masalah yang kamu alami. Apa kamu setuju? Saya setuju, Bu. Oke, Ibu ingin menjelaskan kepada kamu tentang cara metode yang perlu kamu pelajari, yaitu strategi kursi kosong. Strategi ini bisa digunakan untuk mengatasi masalah konflik termasuk masalah kamu ini. Jadi contohnya nanti kamu bisa berhadapan-hadapan dengan ibu kamu misalnya atau mungkin orang tua kamu yang lainnya dan kalian akan mendiskusikan permasalahan Naalia ini. Bagaimana caranya, Bu? Caranya strategi kursi ini merupakan strategi dialog antar kamu dengan ibu kamu nanti dan disebut strategi kursi kosong karena dialog itu kamu lakukan dengan berhadapan dengan kursi kosong yang kamu anggap sebagai ibu tadi, seperti yang saya bicarakan tadi. Apakah kamu sudah bisa belajar melakukan strategi kursi kosong ini? Kemudian, apakah Ibu bisa minta tolong ya, agar kamu berlatih lagi melakukan strategi ini di rumah? Baik, Bu. Saya sanggup berlatih melakukan strategi kursi kosong di rumah. Dan sekarang saya mengerti apa yang harus saya katakan kepada ibu saya. Terima kasih atas bantuannya ya, Bu.
Oke, semoga kamu berhasil menerapkannya ya. Ya, amin Bu. Terima kasih banyak. Baik, Naalia, sama-sama. Ibu juga merasa senang bisa membantu memecahkan masalah Naalia. Lain kali, jika ada yang mau kamu diskusikan lagi, kamu bisa temui Ibu di ruang BK atau melalui room meeting seperti ini ya. Ya Bu, pasti saya akan menghubungi Bu kembali. Terima kasih Bu. Selamat siang. Sama-sama, selamat berjuang dan selamat siang juga. Ya, Assalamualaikum Bu. Saya izin permisi.